Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Yufatika Aksya dengan NIM 21020060. Saya dari kelompok 10. Sejak dahulu, kebebasan merupakan sesuatu yang selalu diperjuangkan oleh manusia. Kebebasan kritikus menyatakan bahwa kebebasan merupakan nilai yang sangat penting di dalam masyarakat. Dan semua manusia berhak mendapatkan kebebasan tanpa memandang status ekonomi dan sosial mereka. Kebebasan dilihat dari kacamata filsafat merupakan hal yang penting. Filsafat kebebasan berarti kebebasan boleh didapatkan oleh manusia sebagai sebuah jalan untuk mendapatkan kebenaran. Dalam pemahamannya dapat diartikan bahwa kebebasan harus diaktualkan dalam ruang etika, di mana manusia bebas harus menjalani dan berbagi dalam menjalankan kebebasannya. Kebebasan merupakan salah satu isu penting di dalam filsafat. Kebebasan memiliki wilayah persoalan yang luas dan dapat berkaitan dengan persoalan moralitas, politik, ekonomi, psikologi, hukum, bahkan agama. Kebebasan kaum perempuan sangat dibatasi sejak dahulu hingga kini, terlebih lagi di dalam masyarakat patriarki. Karena itu, untuk memperjuangkan kebebasan dan keadilan bagi perempuan, maka dibentuklah suatu gerakan yang dinamai dengan gerakan feminisme. Feminisme merupakan sebuah pemikiran yang memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam politik, sosial, intelektual, dan ekonomi. Feminisme mencakup gerakan, teori, filosofi, dan segala hal yang berhubungan dengan masalah kesetaraan gender yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kaum perempuan. Hasil dari gerakan feminisme ialah perempuan mulai diberikan kesempatan yang sama dalam hal edukasi dan politik, serta keadilan dalam mendapatkan hak-haknya. Selain itu, kebebasan perempuan semakin terbuka lebar seiring dengan perkembangan zaman. Namun demikian, sistem patriarki tentu masih tetap ada di dalam masyarakat. Seni rupa sebagai sebuah medan pertemuan, proses kreatif merupakan satu sarana yang memberi saluran refleksi tak terbatas dalam melakukan analisis pengolahan tanda-tanda secara produktif. Adanya sistem patriarki yang masih berkembang di dalam masyarakat membuat munculnya perupa perempuan yang dalam penciptaan karyanya mengkritisi mengenai sistem-sistem patriarki yang dialami oleh perempuan. Citra Sasmita merupakan seniman perempuan kelahiran Tabanan, Bali, tanggal 30 Maret tahun 1990. Sejak lahir, Citra beragama Hindu, tetapi sekitar 2 tahun yang lalu telah resmi menjadi mu'alaf dan menikah dengan pria asal Banyumas, Jawa Tengah bernama Dwi S. Wibowo di tahun 2017. Ia menempuh pendidikan dan telah lulus dari Universitas Ganesha jurusan Fisika. Citra telah aktif berpameran sejak tahun 2012. Keluarganya merupakan seniman pertunjukan tradisi yang sering pentas dari desa ke desa dalam upacara ritual Hindu di Bali. Bermula dari itulah ia tumbuh dan tertarik dengan dunia kesenian. Sempat kuliah di Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar pada tahun 2008 dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha jurusan Fisika Singaraja tahun 2009. Karena keinginannya untuk melanjutkan studi lukis tidak direstui oleh almarhum ayahnya yang saat itu menjadi guru kimia, namun cita-citanya sebagai perupa kembali tumbuh ketika ia mengikuti grup teater kampus dan menjadi ilustrator cerpen di sebuah koran lokal, Bali Post. Ketika ia menjadi ilustrator cerpen inilah ia mulai mendalami dunia seni rupa secara otodidak dan aktif mengikuti pameran di Bali dan di luar Bali. Dua bidang ilmu yang pernah ia pelajari juga menjadi pedoman dalam proses karyanya dalam memformulasikan gagasan dan isu-isu sosial. Dalam karir berkeseniannya, Citra merupakan seniman yang cukup berprestasi. Karya-karya Citra banyak diilhami atau dipengaruhi dari Bali. Tanpa adanya jarak dengan Bali, Citra melihat kehidupan sosial masyarakat dari yang baik sampai yang terburuk. Dalam proses berkarya, kepuasan Citra bertumpu pada kejujuran dalam mengungkapkan permasalahan sosial seperti kasus kekerasan dan pelecehan seksual, tentu melalui bahasa seni yang kemudian dapat menjadi mediasi ke ruang lingkup yang lebih luas. Lukisan berjudul Les Fleurs du Mal dibuat oleh seniman yang bernama Citra Sasmita menggunakan mix media dengan ukuran 100 cm x 120 cm, di mana karya ini dibuat pada tahun 2000
The Flower of Evil terinspirasi dari puisi seorang penyair Prancis, yaitu Charles Baudelaire, yang menyukai strategi simbolis. Les Fleurs du Mal atau Bunga-Bunga Kejahatan adalah antologi puisi yang ditulis oleh Charles Baudelaire yang diterbitkan pada tahun 1857. Bunga-bunga kejahatan berusaha untuk menekankan dosa manusia, menekankan ketidaktahuannya. Karya ini dianggap sebagai contoh iluminasi seni, sebagai cerminan perasaan terdalam dari manusia. Ini dianggap sebagai salah satu karya penulis luar biasa dan menjadi contoh simbolisme dan dekadensi Prancis. Dalam menulis karya ini, Baudelaire terinspirasi oleh lingkungan kotor dan gelap dari kancah seni Prancis, di mana dia berganti-ganti antara pelacur dan ganja, opium dan laudanum untuk melarikan diri dari kenyataan yang tampaknya menyiksa. Di dalam lukisannya yang berjudul Les Fleurs du Mal, Citra Sasmita menggambarkan energi bermain melalui gambar tubuh perempuan memerangkap diri di tumbuhan kaktus dengan bunga merah muda. Perempuan adalah simbol makhluk yang kuat, yang menggunakan nalar dengan memandu hasrat. Hal ini sama seperti bunga dari tumbuhan kaktus yang mampu hidup dalam kondisi ekstrim, panas, dan sedikit air. Teknik. Dalam membuat karya seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan objek pada bidang garap. Sebagai contoh, untuk mewujudkan sebuah objek dalam karya lukisan, seorang perupa atau seniman lukis dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat kuas dan mengolah bahan cat pada kanvas medium. Karya seni rupa ada juga yang dinamai berdasarkan teknik utama yang digunakan dalam pembuatannya. Seni kriya, batik misalnya, menunjukkan karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membatik. Begitu pula seni kriya nyam, untuk menamai jenis kriya seni rupa yang dibuat dengan teknik menganyam. Dalam lukisan yang berjudul Les Fleurs du Mal ini Citra menggunakan mix media dengan kanvas. Prinsip seni rupa komposisi merupakan salah satu prinsip yang menjadi dasar keindahan dari sebuah karya seni. Karena komposisi berhubungan dengan penyusunan unsur-unsur seni rupa sehingga menjadi susunan yang teratur, serasi sehingga menghasilkan karya seni yang bagus dan menarik sehingga dapat bertujuan untuk menampilkan ekspresi. Kesimpulan, Citra Sasmita merupakan perupa perempuan yang karya-karyanya membahas mengenai kehidupan perempuan. Karya-karya Citra Sasmita banyak mempresentasikan isu-isu perempuan terutama mengenai identitas kultural, posisi perempuan dalam kultur patriarki, dan realitas sosial dan budaya. Tema lukisan Citra Sasmita yang berjudul Les Fleurs du Mal atau The Flower of the Evil terinspirasi dari puisi seorang penyair Prancis, Charles Baudelaire, yang menyukai strategi simbolis. Di dalam lukisannya yang berjudul Les Fleurs du Mal, Citra Sasmita menggambarkan energi bermain melalui gambar tubuh perempuan merangkap diri di tumbuhan kaktus dan bunga merah muda. Perempuan adalah simbol makhluk kuat yang menggunakan nalar dan memandu hasrat. Hal ini sama seperti bunga dari tumbuhan kaktus yang mampu hidup dalam kondisi ekstrim, panas, dan sedikit air. Komposisi yang digunakan dalam lukisan Citra Sasmita yang berjudul Les Fleurs du Mal adalah komposisi asimetris, di mana benda-benda ditempatkan secara tidak sama baik posisi maupun ukurannya, tetapi memperhatikan perbandingan, keseimbangan, dan keseragaman antara benda-benda. Baik, terima kasih.